Shalom, Alehin, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini tanggal 17 Mei, hari Minggu, tahun 2020. Tadi pagi kita sudah mengadakan ibadah online melalui Zoom. Dan saya ingin menginformasikan kepada saudara-saudaraku yang tidak sempat untuk mengikuti ibadah online mengenai rema-rema firman Tuhan yang disampaikan tadi melalui pembacaan dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 21. Bacakan Ibu Yemima, dan selanjutnya tadi juga ada Mazmur yang dimasmurkan oleh Billy yang menyatakan bahwa setiap kita orang-orang yang percaya dapat merasa tenang karena kita mengenal Tuhan kita, mengenal kekuasaannya, mengenal kasihnya, mengenal kemahatauannya, dan juga dialah yang menetapkan langkah-langkah kita untuk kita boleh berjalan di dalam rencana-rencananya dan pengorbanannya yang menyelamatkan kita, menebus kita, dan dapat melepaskan kita daripada belenggu-belenggu dosa. Dari rema di dalam Efesus 5, tadi Pak Noldi membuka dengan membahas dari ayat 14 sampai dengan selanjutnya. Dikatakan bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Jadi ternyata kita sebagai orang-orang yang telah percaya, telah dipanggil dan dipilih, dan kemungkinan kita terlena dan kita tidur. Maksudnya di sinilah tidur secara rohani. Jadi kita tidak menggebu-gebu lagi di dalam kita mengerjakan kehendak Bapa. Jadi dikatakan bahwa bangun kamu hai yang tidur, dan bangkitlah daripada antara orang mati, supaya Kristus bercahaya di atas kamu. Nah, kita sebagai anak-anak terang, memang kita dipanggil untuk kita boleh bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa jadilah penurut-penurut Elohim. Yang dimaksudkan adalah kita hidup yang di dalam kasih Tuhan, dan kehidupan kita dipanggil di dalam kekudusan Tuhan. Dan kita dapat menolak perbuatan-perbuatan kegelapan yang ditawarkan roh-roh dunia ini, seperti kecemaran, keserakahan, percabulan, perkataan kotor, kebohongan, takabur, dan sebagainya, dan hal-hal yang tidak sopan. Dijelaskan dalam ayat yang ketiga sampai dengan ke-8. Kita harus dapat menolak hal itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Karena dijelaskan dalam ayat yang ke-9, terang hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Itulah yang Tuhan mau tertampil di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru. Di dalam ayat yang ke-15 dan 17, di situ dikatakan bagaimana kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup yang seharusnya. Jangan seperti orang bebal, tetapi menjadilah seperti orang yang arif atau bijaksana. Usahakan supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan kita boleh mempergunakan waktu yang ada, dikarenakan hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan waktu-waktu kita. Waktu di sini adalah kairos, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh memberikan yang terbaik bagi Dia. Selanjutnya dalam ayat yang ke-18 dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, di sini dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ada bagian Tuhan yang telah memenuhi kita dengan Roh Kudus, dan kita juga perlu memelihara kepenuhan Roh Kudus. Dalam tubuh manusia, dalam kehidupan manusia, ada roh, jiwa, dan tubuh. Dan masing-masing bagian, tubuh, jiwa, dan roh, memiliki kebutuhan-kebutuhan. Tubuh membutuhkan makanan, minuman, pakaian. Jiwa membutuhkan hiburan, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan kita belajar. Dan roh juga membutuhkan, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Roh adalah instrumen yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang percaya
Yaitu setiap kita yang percaya kepada Tuhan diberikan Roh Kudus, yaitu roh yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Berotoritas untuk kita boleh mengendalikan kehidupan kita, memerintahkan segala sesuatu untuk kita boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kuasa rohnya. Dan roh membutuhkan persekutuan, yaitu persekutuan dengan firman-Nya, persekutuan kita dengan anggota-anggota tubuh yang lain, persekutuan kita dengan doa, yaitu kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yesus, untuk kita selalu bergantung kepadanya. Roh Kudus yang ditempatkan Bapa di dalam kehidupan kita, melalui kelayakan kita di dalam kita menjadi anak-anaknya. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita melalui pengorbanan yang sempurna, melalui darah anak domba yang terpercik di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dan dikatakan kita perlu hikmat Tuhan, hidup dengan arif, dengan bijaksana, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti saat-saat ini, mungkin kita banyak waktu untuk kita ada di rumah. Oleh karena itu kita boleh mempergunakan waktu-waktu kita yang terbaik, mempersiapkan suatu hal-hal yang berguna dalam hidup kita, untuk kita boleh menghadapi hari-hari yang ke depan. Tadi diceritakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 14 sampai dengan 16, ada sebuah kota yang kecil dan penduduknya tidak seberapa. Tetapi ada seorang raja yang besar, yang agung. Mereka menyerang dan mengepung kota itu. Dan sepertinya kota itu pasti akan ditaklukkan. Tetapi dijelaskan di dalam ayat yang selanjutnya bahwa di situ terdapat seorang yang miskin, tetapi dia berhikmat. Dan dengan hikmatnya, orang miskin ini menyelamatkan kota itu. Dan akhirnya kota itu diselamatkan. Kita tidak tahu caranya bagaimana, tetapi dia memiliki hikmat untuk membuat kota itu tidak diduduki oleh raja yang besar itu, yang telah mengepung. Dan situ diceritakan bahwa orang miskin yang berhikmat itu tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan orang tidak mengingatnya apa jasa menjadi yang diperbuat daripada orang miskin itu. Dikatakan memang hikmat itu lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pada waktunya Tuhan menyatakan bahwa apapun yang kita buat karena kita melakukan untuk Tuhan, yaitu dalam hikmat Tuhan, maka segala sesuatu itu tidak sia-sia. Memang di dunia ini seringkali ada hal-hal yang seperti dikatakan tadi, seorang miskin yang telah menyelamatkan kota dengan hikmatnya, tetapi dilupakan. Jasa-jasanya tidak diingat karena kemiskinannya. Tetapi berbeda kita sebagai orang-orang atau anak-anak terang yang harus berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Kita harus melakukan dengan penuh dengan roh. Artinya kita miskin di hadapan Tuhan, atau miskin di dalam roh, tetapi sesungguhnya kitalah yang punya kerajaan surga. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu lakukanlah dengan sekuat tenaga, atau dengan kata lain, lakukanlah dengan rajin. Karena kerajinan adalah suatu buah yang baik yang tidak dapat dibantah oleh semua orang. Karena waktu kita berbuah adalah selagi kita masih ada di dunia ini. Bila mana seseorang sudah dipanggil Tuhan, maka tidak dapat lagi kita berbuah. Inilah kesempatan bagi tiap-tiap kita sebagai anak-anak terang untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kita. Tetap bersemangat di dalam kita melayani Dia, tetap bersemangat dalam kita beribadah, tetap bersemangat dalam kita bersekutu, tetap
bersemangat dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kesulitan-kesulitan di depan akan kita dapat lewati, karena roh yang Tuhan taruh dalam diri kita adalah roh yang luar biasa, yang menyanggupkan kita untuk melewati segalanya dengan kekuatan dan kemenangan yang dianugerahkan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati.